Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zalfi. Saya dari lokal fase E7. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer. Sebelum masuk ke komputer dan komponen penyusunnya, saya akan menjelaskan tentang penemu komputer. Langsung saja saya jelaskan penemu komputer. Penemu komputer. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin diberi nama De Franke-Eigene. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama persis seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Baiklah, langsung saja masuk ke komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sistem komputer. Sistem komputer dibagi menjadi 3. A. Perangkat keras, hardware, adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, CPU, LEC, dan lain-lain. B. Perangkat lunak atau software adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya, Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, MO, dan lain-lain. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Kemudian jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer dapat dibagi menjadi 6 bagian. A. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis-jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya, ultrabook, permainan kontrol, telepon pintar, dan tablet. B. Komputer personal atau personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya, laptop. C. Mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di bidang industri seperti perusahaan. D. Mini komputer. Mini komputer berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. E. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server
atau Peladen. Dan yang terakhir, superkomputer. Memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. NASA menggunakan jenis komputer ini dalam peluncuran dan pengendalian pesawat dan roket. Kemudian, interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer dapat dibagi menjadi 5. 1. Berbasis GUI, Graphical User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis atau memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton dan teks, radio, button, atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface (CLI). Antarmuka berbasis perintah merupakan tip antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dengan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Melalui suara audio, antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Melalui gambar atau video, antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kemudian kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contohnya MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, dan lain-lain. Kemudian fungsi dari sistem operasi dapat dibagi menjadi 10. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file atau copy, save, share, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Pengelola prosesor. 8. Pengelola memori. 9. Pengelola keamanan. Dan yang terakhir 10. Menangani komunikasi dengan jaringan.